Sopir truk mulai mengeluh akibat mulai diterapkannya pelarangan truk odol dan sanksi yang akan mereka terima. Benarkah sosialisasi aturan ini tidak maksimal karena masih banyak yang merasa belum mengetahui hal ini? Nah, sudah bersama kami Direktur Gakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal untuk mengupdate-nya. Selamat siang, Pak Faizal. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Siang. Agung di sini, Pak Faizal. Ini ya, Mas Agung. Kak Korlantas Polri kan katanya sudah merilis aturan di mana ada ketentuan jumlah maksimum muatan, kemudian juga tinggi baknya begitu ya, agar truk odol ini bisa beroperasi begitu ya. Tetapi sejauh ini bagaimana proses sosialisasinya? Karena ada yang merasa bahwa belum sampai atau belum terdengar juga begitu. Tanggapan Anda seperti apa nih Pak Faizal? Terima kasih Mas. Jadi kami sedikit menjelaskan bahwa terkait masalah overdimensi dan overloading ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2017. 2017 ini udah lama sekali. Kalau kita hitung-hitung 2017 ke 2025 berarti kan sudah ada sekitar 8 tahun. Nah, memang pernah dulu 2017 kita akan laksanakan, namun dari pihak pengusaha itu minta ditunda 1 tahun ke 2018. Ya, saya kira untuk tahap sosialisasi ini sebenarnya di 2017 saya yakin teman-teman sudah pada paham, baik itu pengusaha angkutan, pengusaha barang, dan juga teman-teman driver sudah tahu. Namun kita kembali lagi menyampaikan bahwa ini semua terutama untuk masalah keselamatan. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk masalah keselamatan. Keselamatan siapa saja? Keselamatan pengemudi atau driver truk, keselamatan pengguna jalan yang lain, baik itu yang ada di jalan maupun mungkin yang menjadi penumpang daripada kendaraan tersebut. Kenapa? Kita bisa melihat secara fakta di lapangan bahwa berapa kejadian yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan ini sangat fatal sekali akibatnya. Sangat tinggi ya, begitu kecelakaan diakibatkan oleh truk atau kendaraan odol ya? Tertinggi kedua setelah roda 2. Tertinggi kedua setelah roda 2, iya. Nah, memang kalau kita perhatikan bahwa, saya sedikit menjelaskan bahwa untuk odol ini sekarang kita, penyebutannya kita langsung ke overdimension dan overloading. Karena apa? Overdimensi itu merupakan suatu hal tersendiri yang dimana kalau overdimensi ini lebih banyak, ya artinya unsur tindak pidananya masuk. Kemudian ke overloading itu lebih banyak ke pelanggaran, gitu ya. Menariknya begini, Pak Faizal, ini kan sudah disosialisasikan sejak 2017 dan diminta penundaan 2018. Kenapa penegakannya begitu sulit dilakukan? Bahkan begitu aturan yang dikeluarkan belakangan ini begitu ya, menyebabkan demo truk yang meluas di berbagai daerah begitu. Ya, jadi inilah yang merupakan fenomena daripada odol itu, karena di sisi lain teman-teman kita dari pengusaha melihat dari sisi ekonomi, ya seperti tadi mungkin ada beberapa saudara-saudara kita dari driver menyampaikan bahwa kami nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan ini pasti nanti biaya akan naik, kemudian terjadi inflasi dan sebagainya. Itu mungkin yang menjadi salah satu. Nah, oleh karena itu memang untuk menangani masalah overdimensi dan overloading itu harus secara sinergitas, holistik, dan harus dilakukan dari hilir ke hulu. Dari hilir ke hulu itu artinya itu dilakukan dari kementerian, perindustrian, perdagangan, kemudian pelaku usaha industri. Sekarang komunikasi sudah, Pak Faizal, dengan kementerian gitu? Sudah, 2017 itu sudah. Itu sudah semua. Artinya kegiatan kita ini pasti kita sudah merencanakan dengan baik. Kemudian di hilirnya kan ada Polri, ada Kemenhub. Kita juga tidak berharap sedikit-sedikit ada penegakan hukum, sedikit-sedikit ada penegakan hukum. Oleh karenanya, sosialisasi ini kita lakukan secara bertahap. Sosialisasi ini kita rencanakan harus tepat sasaran. Kemana saja para pengusaha, di mana saja, mungkin di tol, dan hampir seluruh sekarang jajaran
ya di kepolisian itu sampai di tingkat polsek sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi kalau Baik. masih ada yang menyampaikan bahwa tidak ada sosialisasi, saya kira mungkin tidak sempat saja mungkin membaca atau mengikuti kegiatan apa yang kita laksanakan. Apalagi ini 2017, Mas. Ya, saya tadi menyampaikan karena mohon maaf kami juga sekarang melaksanakan apa namanya FGD. FGD itu fokus group discussion terkait masalah overload overdimensi ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami menyampaikan bahwa kami ini sebenarnya selalu mengutamakan keselamatan. Saya berdoa semoga kita-kita ini semuanya tidak menjadi salah satu korban daripada nanti akibat daripada kecelakaan overload dan overdimensi. Itu. Ya, jadi saya berharap mari kita menyadari bahwa ini adalah merupakan suatu tindakan yang untuk mencegah terjadinya laka lantas, yaitu keselamatan. Apapun ceritanya, apabila kita menggunakan kendaraan, apabila kita melakukan kegiatan di jalan raya, yang paling utama adalah selamat, selamat, dan selamat. Udah itu udah prinsip itu. Pak Faisal, terima kasih. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi insight bersama kami. Tentu harapan kita sama begitu ya, agar bagaimana di jalanan kita bisa selamat, bisa tetap sehat sampai tujuan, termasuk juga dampak lainnya yang sudah mungkin dikeluhkan soal distribusi logistik, ini juga bisa segera ketemu apa namanya win-win solutionnya atau mekanismenya, cara yang tepat seperti apa begitu ya. Selamat kembali bertugas. Selamat kembali beraktivitas. Oke. Makasih. Pak Faisal.